Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Daily Devotion. Kali ini kita akan berbicara tentang ujian iman. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa kita harus mengalami ujian? Kenapa kita harus mengalami pencobaan? Nah, saudaraku yang terkasih, seringkali banyak orang yang tidak paham, tidak mengerti untuk apa ujian itu, untuk apa pencobaan itu. Sebab yang terbayang ketika kita berbicara tentang ujian, ketika kita berbicara tentang pencobaan adalah rasa sakit dari proses pengujian itu. Rasa tidak nyaman dari proses pencobaan itu. Ada orang yang bilang begini, waduh jangan sampai kita mengalami ujian. Karena ujian itu bukanlah sesuatu yang enak. Ujian itu bukanlah sesuatu yang mengasihkan. Tetapi ujian itu sakit. Ujian itu kadang menimbulkan bekas. Dan bekas itu kadang tidak enak untuk kita kenang, untuk kita ingat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun komentar dari semua orang, tetapi yang jelas pencobaan atau ujian itu adalah satu bagian dari kehidupan iman yang mau atau tidak mau harus kita jalani. Mau atau tidak mau harus kita lalui. Sebab tanpa ujian atau tanpa pencobaan maka kita tidak akan bisa meyakinkan diri kita bahwa kita sudah mengalami perubahan dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, agar semakin jelas pemahaman kita, untuk apa sih kita harus diuji, untuk apa sih saya harus dicobai, maka saya ingin mengajak kita semua untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam Yakobus pasal 1, tetapi kali ini kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita semua, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini berkata, sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya di depan cermin. Saudaraku yang terkasih, seorang yang berdiri di depan cermin, pasti dia akan menyelidiki apa yang ada di wajahnya yang perlu dia bersihkan, atau apa yang ada di wajahnya yang perlu dia rapikan, atau apa yang ada di wajahnya yang mungkin perlu dia benahi atau dia dandani. Nah, Bapak Ibu, pentingnya pencobaan. Poin yang pertama, pencobaan itu bertujuan untuk menyelidiki kehidupan kita. Kira-kira ada hal apa yang masih perlu kita perbaiki? Itu kita selidiki. Atau mungkin akan terungkap ketika kita mengalami pengujian. Tiba-tiba kita merasa bahwa kita adalah orang yang sudah berubah mulai dari seorang yang emosional menjadi seorang penyabar dalam beberapa waktu. Tetapi ketika ada ujian yang bertujuan untuk menyempurnakan, ternyata setelah mengalami ujian atau pencobaan itu muncul bahwa kita belum cukup sabar ternyata. Kita masih orang yang emosional, kita masih orang yang mudah larut dalam amarah. Nah, tujuan dari ujian itu adalah untuk menyelidiki apakah hal ini sudah benar-benar selesai, sudah finishing well, sudah ending, sudah baik, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau mungkin masih perlu dibenahi sebagaimana seorang yang sedang menyelidiki wajahnya. Apakah masih ada bagian-bagian di wajahnya yang perlu diolesi dengan bedak atau dengan apapun agar supaya ketika dipandang menjadi indah. Nah, tujuan pertama dari pencobaan itu adalah untuk menyelidiki kehidupan kita. Kemudian poin yang kedua, tujuan dari pencobaan itu adalah untuk melihat. Perhatikan di sana dikatakan, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Melihat bagaimana sebenarnya
kehidupan kerohanian kita sejauh ini. Ketika diselidiki sedemikian rupa, kemudian ada sesuatu yang disimpulkan dan mungkin adalah kesimpulan yang oke, cukup, atau mungkin kesimpulan yang belum pas. Nah, itu akan dimulai kembali untuk proses perbaikan. Nah, kemudian dilanjutkan lagi, dilihat apakah benar-benar kehidupan kita ini sudah layak, sudah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada banyak kebenaran yang kita sudah ketahui. Mungkin ada banyak kebenaran yang sudah kita dengar dan kita sudah mengerti. Tetapi setelah diamati ternyata dalam kehidupan kita belum mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran. Nah, pentingnya pencobaan itu adalah untuk melihat sejauh mana kehidupan kekristenan kita dalam mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan keseharian kita. Nah, poin yang ketiga, dalam ayat yang ke-23 tadi tetap dikatakan di sana, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Bapak Ibu, ketika kita sedang mengamat-amati wajah kita, ketika kita sedang mengamat-amati bentuk kepala kita atau bagian muka kita, tentunya akan muncul pikiran-pikiran, akan muncul pertimbangan-pertimbangan. Kayaknya wajah saya sudah cukup penampilannya, atau mungkin wajah saya ini masih perlu dipoles, atau wajah saya ini masih perlu dibersihkan. Akan muncul pertimbangan-pertimbangan, akan muncul pikiran-pikiran. Nah, ujian atau pencobaan itu akan memunculkan pikiran-pikiran ketika kita memandang kehidupan kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita bisa membedakan sesuatu yang baik untuk kita lakukan, atau mungkin kita masih terjerat kepada sesuatu yang tidak baik, yang belum berkenan, yang belum sesuai dengan firman Allah. Tujuan dari pencobaan itu adalah untuk memantapkan kita ketika kita mendapati bahwa ternyata prinsip-prinsip kehidupan saya belum menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Saya masih cenderung mengikuti hawa nafsu. Saya masih cenderung mengikuti pola duniawi. Saya masih cenderung kompromi dengan hal-hal yang bukan dari kebenaran. Maka itu yang akan dimunculkan. Sebab terkadang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seorang menghadapi tantangan, ketika seorang mengalami persoalan, ketika seorang mengalami ujian dalam kehidupannya, di sanalah dia bisa mendapatkan kepekaan untuk bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Terkadang ketika kita sudah ada seperti ungkapan bilang, seperti telur di ujung tanduk, sudah terancam, baru di sana kita bisa mengetahui bahwa ternyata prinsip hidup saya selama ini salah. Ternyata prinsip saya selama ini tidak sejalan dengan firman. Ternyata kebenaran itu sebenarnya sudah lama saya ketahui, tetapi saya belum bisa menerapkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pentingnya dimunculkan ujian agar supaya memproses pola berpikir kita, memproses prinsip-prinsip hidup kita. Terkadang yang menggerakkan seseorang bukanlah sesuatu yang dia lihat dari luar, tetapi yang membuat orang itu bertindak oleh karena sesuatu yang berasal dari dalam. Sebab secara anatomi tubuh, otak itu akan memberikan komando kepada organ-organ tubuh. Ketika organ-organ tubuh itu diperintah oleh otak yang adalah sentral dari kehidupan, maka tubuh itu akan bertindak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Terkadang tantangan yang terbesar bukan karena sesuatu yang kita hadapi atau kita lihat di luar, tetapi justru medan peperangan yang terbesar dalam kehidupan seseorang adalah pikirannya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu merdeka dalam pikiran kita. Kemudian, kenapa penting sekali pencobaan itu harus diluaskan dalam kehidupan kita? Ada satu ayat yang saya tambahkan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-24. Dikatakan di sana, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, ini poin yang sangat penting yang harus diperhatikan.
Kenapa ujian itu penting? Jawabannya sangat sederhana. Agar kita tidak meninggalkan Tuhan. Tidak jauh dari Tuhan. Tidak mudah beralih kepercayaan. Tidak mudah meninggalkan iman kita kepada Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu menghadapi tantangan. Kita perlu menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Karena ternyata Alkitab mencatat bahwa tantangan, persoalan, ujian itu terkadang merupakan alat Tuhan untuk membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan. Masalah, persoalan, tantangan justru terkadang membawa seorang untuk lebih dekat dan mengandalkan Tuhan. Terkadang berkat Tuhan bukanlah cara untuk membawa orang lebih dekat dengan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika tantangan itu diluaskan, ketika kita menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang buruk, yang merupakan bagian dari proses ujian, kita baru ingat bahwa ada Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita baru ingat bahwa ada seorang pribadi yang bisa menolong kita. Ada seorang pribadi yang bisa melepaskan kita dari berbagai tekanan hidup. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita lolos dalam ujian yang pertama, kita ingat bahwa Tuhan sudah menolong saya, Tuhan membebaskan saya, Tuhan sudah membuat saya kuat, Tuhan membuat saya menang. Maka ujian-ujian berikutnya, kita akan kembali mengingat bahwa ada Tuhan, ada Yesus yang selalu menjadi penolong saya. Kenapa saya tidak melibatkan Dia kembali? Kenapa saya tidak menyertakan Dia kembali? Kenapa saya tidak berharap kembali kepada Dia? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang karena seorang tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Allah, dengan mudah dia bisa meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengalami pengalaman pribadi bahwa di masa-masa saya mengalami kesusahan, Tuhan menolong saya dan ternyata Tuhan itu ada, Dia Allah yang penuh kasih. Maka ketika masalah-masalah itu datang, kita tidak akan mungkin mudah meninggalkan Dia. Karena kita tahu bersama dengan Dia ada kemenangan, bersama dengan Yesus ada kasih, bersama dengan Yesus kita senantiasa menjadi pemenang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa pencobaan itu penting? Yang pertama adalah untuk memeriksa kehidupan kita, untuk mengamati kehidupan kita, untuk melihat kehidupan kita, dan kemudian agar supaya kita tidak dengan mudah meninggalkan Dia. Seperti kata firman Tuhan tadi, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah renungan kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Engkau yang sedang ada dalam pengujian, engkau yang sedang ada dalam pencobaan, dengar firman Tuhan sudah memberikan pengajaran kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan luaskan itu selalu punya tujuan yang mulia. Sekali lagi saya bacakan Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada mahkota kehidupan. Bukan cuma sekedar bicara tentang berkat jasmani. Bukan cuma sekedar bicara makan enak, minum enak. Bukan cuma sekedar bicara usaha yang diberkati. Bukan cuma sekedar bicara tentang naik pangkat. Tetapi bicara tentang mahkota kehidupan yang tidak bisa terukur nilainya dengan segala kemegahan yang ada di dalam dunia ini. Jangan main-main dengan pencobaan. Tetapi hadapilah pencobaanmu, hadapilah tantanganmu, hadapilah ujianmu dengan senantiasa melibatkan Tuhan. Maka kemenangan itu akan mewarnai perjalanan kehidupanmu. Bahkan keberkatan hidup menjadi bagian dari kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur, bersuka cita karena ternyata di balik ujian Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang indah, yang mulia, yang luar biasa.
Firman-Mu mengajarkan kepada kami agar supaya kami tidak takut menghadapi tantangan, ujian, persoalan, pencobaan apapun. Karena ketika kami melibatkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan dan kami pasti akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi ujian dalam kehidupan iman mereka. Biarlah Allah yang dahsyat dan ajaib akan menyertai domba-dombanya sehingga membuat jemaat Tuhan yang adalah domba-domba Allah, mereka berjalan terus dalam kebenaran, tidak disesatkan, melainkan mereka akan melihat padang rumput yang hijau, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang mencitrakan keagungan Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan jemaat Tuhan menjadi jemaat yang penuh dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan menyertai mereka dan mereka selalu mengalami kemenangan. Ini yang menjadi doa hamba-Mu. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, demikian juga jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua tetap bertumbuh dan diberkati di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai jumpa dalam Daily Devotion berikutnya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.